Anak itu membanting jok sepedanya. Tanpa ragu, dia melepas dan membuangnya. Demi mengurangi beban semaksimal mungkin. Benda-benda yang tidak berhubungan dengan kecepatan tidak lagi diperlukan. Namun, kerugian dari tindakan ini juga jelas. Onoda benar-benar kehilangan kesempatan untuk beristirahat. Jarak ke garis finish tersisa 7 km. Rekan satu tim di belakangnya tampak cemas dan tegang. Mereka tahu, pria ini akan berjuang mati-matian untuk mengejar ketertinggalan 200 meter dari lawan. Naruko memukul kakinya yang hampir mencapai batas, lalu mulai berlari sekuat tenaga. Akhirnya, dengan usaha yang gigih, jarak itu sedikit demi sedikit terpangkas. Tersisa 60 meter, tatapan Naruko tajam. Tahan sedikit lagi, kemenangan sudah di depan mata. 50 meter terakhir, Naruko mengayuh pedal sekuat tenaga. Dia hampir berhasil, tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti. Naruko pingsan. Ternyata, beban berlebih yang parah membuatnya langsung pingsan. Sayang sekali, Naruko, kau sudah berjuang keras hingga saat ini. Tapi, benang yang menghubungkan tekad dan tubuh itu tipis. Jika tidak hati-hati, benang itu akan putus. Naruko yang pingsan hampir jatuh. Tetapi tepat sebelum dia jatuh, Imaizumi segera menangkapnya. Saat itu, Naruko sadar kembali. Teringat tugasnya yang belum selesai. Dia gemetar dan meraih setang lagi. Lalu susah payah berdiri. Kata-katanya sendiri, harus ditepati bagaimanapun caranya, bahkan jika harus mematahkan kakinya. Lihat pria bertekad baja di depannya. Imaizumi mengulurkan tangannya. Dia benar-benar kagum pada pria ini. Tanpa banyak bicara, tangan ini cukup untuk menyampaikan segalanya. Kacamata di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Dia mencurahkan segalanya ke tangannya, lalu menyampaikannya kepada Naruko. Gerakan yang sangat berarti, membuat Naruko merasakan tekad rekan-rekannya. Dia kembali berlari, meskipun kakinya yang mencapai batas terus menggigit sarafnya. Meskipun napasnya mulai terasa sulit, selama dia masih memiliki sedikit kesadaran, dia tidak akan berhenti di sini. Bahkan jika harus mengorbankan segalanya, dia rela melakukannya. Setelah pengejaran yang mati-matian, Naruko akhirnya berada di belakang Midousuji. Tatapannya yang sangat teguh sangat mengintimidasi. Midousuji tidak percaya apa yang dilihatnya. Si brengsek berambut mohawk ini masih punya tenaga untuk mengejarnya. Aku mengejarnya, kan, Imaizumi? Katakan, Imaizumi, iya kan? Naruko berulang kali bertanya kepada rekan satu timnya apakah dia sudah mengejar lawan. Karena sprint yang menguras tenaganya membuatnya hampir buta. Tapi dia samar-samar bisa merasakan Midousuji ada di dekatnya. Setelah mendapat jawaban yang pasti, Naruko mundur ke belakang. Dia mengerahkan seluruh tenaganya. Sekali lagi, dia membawa tim ke posisi terbaik. Kemenangan harus gemilang. Kekalahan pun harus gemilang. Itulah gaya Naruko Soukichi. Baik tekad maupun fisiknya, dia telah mengerahkan segalanya hingga batas terakhir. Selanjutnya, Imaizumi, Onoda, kalian pacu sekuat tenaga menuju garis finish. Karena aku sudah mengisi penuh tangki kalian. Saat Naruko tumbang, Imaizumi langsung mengambil alih kepemimpinan. Selanjutnya, apapun serangan lawan, dia akan hadang semuanya. Dia selalu meremehkan Midousuji, pecundang yang pernah dikalahkannya. Jika dia bisa mengejar dari belakang sampai sini, dia juga bisa sampai ke garis finish. Begitu kata-katanya terlontar, keduanya mulai beradu kekuatan dan saling bertabrakan. Jarak ke garis finish tersisa 5 km. Midousuji menyerang lebih dulu. Dia menyentil Imaizumi hingga terpental. Lalu, dengan posisi tubuh condong ke depan, dia melesat cepat menuruni turunan. Dalam balap sepeda jalan raya, celah sekecil apapun bisa menjadi kunci kemenangan. Imaizumi yang tertinggal segera memperbaiki posisinya. Dia menggenggam erat stang, lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejar dari belakang. Saat jarak hampir tertutup, Midousuji kembali menambah kecepatan, membuat lawannya tertinggal jauh. Dalam balap sepeda, waktu serang terbaik adalah saat lawan baru saja menyelesaikan serangannya. Begitu tubuh yang kelelahan mulai rileks. Untuk mengerahkan tenaga penuh lagi, dibutuhkan waktu. Aku akan benar-benar meninggalkanmu. Tertinggallah di sini, Imaizumi cengeng. Namun tak disangka, kesempatan serang terbaiknya dengan mudah diatasi oleh Imaizumi. Tak hanya itu, Imaizumi bahkan masih punya tenaga untuk menyalipnya. Situasi berbalik. Imaizumi membalikkan keadaan. Saat ini, dia seperti mendapat bantuan dewa. Seluruh refleks tubuhnya menjadi sangat tajam. Imaizumi yang semakin bersemangat, berpikir dia bisa langsung mencapai garis finish. Namun tiba-tiba cuaca berubah drastis. Balap sepeda jalan raya, tiba-tiba hujan deras mengguyur. Jalanan yang licin membuat ban mudah tergelincir. Ini jelas merupakan ujian berat bagi kemampuan pengendalian para pembalap. Namun Midousuji memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung mengejar Imaizumi.
Cuaca buruk sepertinya tidak berpengaruh padanya. Meskipun tahu jika terjatuh akan menghancurkan peluangnya, dia tetap terus menabrakkan bahunya ke lawannya. Tiba-tiba, muncul turunan di depan. Tindakan paling aman saat ini adalah mengendalikan kecepatan, lalu melewatinya dengan hati-hati. Tapi Midou Suji tidak peduli. Dia langsung melesat tanpa ragu, bahkan meningkatkan kecepatannya di turunan. Setiap kayuhan ekstremnya, seolah-olah sedang berdansa dengan maut. Melihat itu, Imaizumi terpaksa mengikutinya, mengejar dengan mempertaruhkan segalanya. Dia menempel ketat lawannya. Terlihat tikungan tajam di depan. Saatnya menguji nyali dan teknik para pembalap. Keduanya menjulurkan kaki kiri untuk bertumpu, lalu melewati tikungan dengan drifting ekstrim. Setelah tikungan berakhir, tiba-tiba ada spanduk tertiup angin ke lintasan balap. Pada saat genting, keduanya melompat bersamaan dan menghindarinya dengan sempurna. Namun, kondisi lintasan jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Tak jauh dari situ, mereka berdua kembali menemukan genangan air di depan. Sekarang, mustahil untuk menentukan sisi mana yang lebih dangkal. Jadi, mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Melihat siapa yang akan dilimpahi keberuntungan oleh Dewi Fortuna. Baiklah, terobos saja, terobos gerbang air takdir. Serahkan pada takdir. Serahkan pada Tuhan, terobos. Namun, saat Imaizumi menerobos, Midou Suji hampir tertawa terbahak-bahak. Lawannya tampaknya sangat bodoh, sampai mempercayai omong kosong seperti pasrah pada takdir. Daripada percaya pada keberuntungan, lebih baik menggunakan otak. Sejak awal, Midou Suji sudah mengamati sekelilingnya, dan menemukan penutup saluran air yang tersembunyi di balik rerumputan. Ketika Imaizumi menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Melihat Midou Suji melesat cepat memanfaatkan penutup saluran air di luar lintasan, Imaizumi hanya bisa membelokkan sepedanya dengan paksa, dan mengayuh sekuat tenaga menuju saluran air. Semakin dekat jaraknya, Imaizumi berteriak keras. Lalu, seakan membangkitkan Newton dari kuburnya, ia melompat ke penutup saluran air di sampingnya. Midou Suji terkejut seperti melihat hantu. Ia mulai meragukan pengetahuan fisikanya. Namun, yang lebih mengejutkan akan segera terjadi. Imaizumi tiba-tiba mempercepat dengan kekuatan penuh. Benar-benar mengabaikan semua hambatan, langsung meninggalkan lawan jauh di belakang. Melihat Imaizumi yang semakin jauh, ekspresi Midou Suji tampak putus asa. Namun bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkan garis finish jatuh ke tangan orang lain. Hasrat untuk menang membuat Midou Suji kembali meledak. Bahkan jika harus merusak kakinya, dia tidak peduli. Segala sesuatu bisa ditinggalkan, tapi kemenangan adalah segalanya. Obsesi ini membuat Midou Suji benar-benar kehilangan kendali. Namun anehnya, semakin seseorang ingin menggenggam sesuatu, Tuhan seringkali suka bercanda. Melihat kristal kemenangan yang hancur, tubuh Midou Suji seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tatapannya kosong menatap ke depan. Dalam pikirannya samar-samar terlintas gambar ibunya. Souchan, rawat tubuhmu baik-baik ya, karena kamu selalu melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Itulah mengapa Mama sedikit khawatir padamu. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentangku. Begitu saja, Midou Suji jatuh. Hanya tersisa 2 km dari garis finish. Hasil balap jalan raya seringkali tak terduga. Sampai detik terakhir, pemenang tidak pernah pasti. Ketika Midou Suji dipaksa keluar oleh kelelahan, langit cerah kembali. Namun situasi berubah drastis. Kuroda mengerahkan segala upaya, akhirnya membawa Manami ke posisi terdepan. Seperti pepatah, belalang menangkap jangkrik, burung di belakang mengintai. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Saat ini, Imaizumi yang kakinya mulai lelah. Harapan seluruh tim bertumpu pada Onoda. Membawa tekad semua orang, Onoda mengerahkan seluruh kekuatannya dan maju tanpa rasa takut. Setelah pertempuran sengit, akhirnya Onoda mengalahkan Manami, memenangkan kejuaraan kedua berturut-turut untuk Sohoku. Seorang pria hanya ingin melakukan pemanasan sederhana sebelum balapan. Tapi tiba-tiba sebuah tangan nakal meraba pahanya. Pria itu terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan itu sudah masuk ke dalam celananya. Sentuhan lembut itu, seketika membuat si mesum menjerit. Ini jelas otot paling sempurna yang pernah dilihatnya. Melihat ekspresi puas si mesum, Imaizumi terdiam. Tapi dia sudah terbiasa, karena hari ini adalah hari dimulainya kejuaraan nasional SMA. Orang-orang aneh dari seluruh negeri berkumpul di sini. Jadi, sesekali bertemu orang mesum adalah hal biasa. Sebelum balapan dimulai, setiap tim akan menerima nomor punggung mereka. Sebagai tim juara bertahan tahun lalu, Sohoku mendapatkan nomor 1 digit. Kehormatan ini harus mereka pertahankan. Dengan dimulainya kompetisi, para pembalap berbaris di garis start. Cuaca panas,
dan suasana riuh, membuat setiap pembalap sangat bersemangat. Tegang, bersemangat, gelisah. Berbagai emosi bercampur di hati mereka. Tiba-tiba, suara tembakan memecah keheningan. Balapan dimulai. 2 kilometer pertama adalah parade seremonial. Penampilan megah yang tidak berpengaruh pada hasil akhir. Tapi begitu bendera pemandu dikibarkan, pertarungan sesungguhnya dimulai. Semua sprinter melesat keluar. Jalan datar di awal adalah medan wajib mereka. Dengan menjadi yang pertama mencapai titik sprint, mereka bisa mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi tim. Hakone mengirimkan sprinter monster mereka, Tadokoro. Perawakannya yang tinggi besar seperti binatang buas, membuatnya tak terhentikan di arena balap. Sementara itu, Sohoku mengirimkan 2 sprinter mereka, Aoyagi dan Teshima. Keduanya bergantian memimpin, mengejar dari belakang dengan perlahan tapi pasti. Mereka hanya perlu menuju utara menyusuri kota, lalu melewati jalan hutan cedar, dan titik sprint hari pertama tidak jauh lagi. Subaru rencananya, mereka akan menyusul rombongan terdepan di jalan hutan cedar yang bebas hambatan angin. Subaru titik sprint masih dalam genggaman mereka. Keduanya mulai meningkatkan kecepatan, mendahului lawan satu persatu. Tak lama kemudian, mereka menyusul kelompok terdepan. Dan pertarungan sesungguhnya akan dimulai di sini. Melihat waktu yang tepat, Tadokoro mulai memancarkan aura mengintimidasi. Kekuatan menggebu-gebu di tubuhnya membuat darahnya mendidih. Hanya dengan berada di sampingnya saja sudah membuat kaki orang lain lemas. Detik berikutnya, dia melesat seperti binatang buas yang lepas dari kandang menuju titik pengukuran. Semua orang yang menghalangi jalannya akan dihancurkan. Melihat Tadokoro yang semakin menjauh, Sohoku mulai menunjukkan kemampuan mereka. Teshima membakar semangat juangnya, dan membawa Aoyagi mengejar dengan gila-gilaan. Dia tidak akan membiarkan babi gendut Hakone itu lolos. Setelah pengejaran habis-habisan, keduanya berhasil mengejar ketertinggalan 1 kilometer sebelum titik sprint. Melihat itu, Kaburagi tak ragu sedikit pun, dan langsung mendorong Aoyagi yang berada di belakangnya. Peluru oksigen supersonik. Dengan serangan peluru supersoniknya, Aoyagi berhasil menyalip lawan dan membalikkan keadaan. Namun tak disangka, Douhashi yang tertinggal, tiba-tiba bangkit, seolah ada kekuatan dahsyat yang ingin menghancurkan tubuhnya dari dalam. Tanpa mangsa di depan, aku tak bisa berburu. Begitu selesai bicara, Douhashi langsung merobek bajunya. Monster sejati telah muncul. Dengan cepat ia mengejar Aoyagi yang memimpin. Bahkan ia terus menabrak lawannya dari belakang. Menikmati kesenangan mempermainkan mangsanya, tekanan yang kuat membuat Aoyagi merasa gelisah. Tak ada pilihan lain selain mengeluarkan jurus andalannya. Ia berteriak keras, memampatkan seluruh energi di tubuhnya, lalu menyalurkannya ke kakinya. Inilah wujud Bambi Aoyagi, kaki yang terisi penuh energi. Seketika membuatnya kembali memimpin. Bambi adalah pelari alami, kaki yang tercipta untuk berlari. Selama ia berlari, tak ada yang bisa mengejarnya. Namun, wujud ini punya satu kelemahan. Tak bisa bertahan lama. Meski Aoyagi terus bertahan, 500 meter sebelum finish ia kembali terkejar. Namun, saat dia kehabisan akal, dia tiba-tiba menyadari, Kagemiki juga berhasil mengejarnya. Aoyagi kembali merasa ada harapan. Dengan sekuat tenaga dia memberikan dorongan terakhir, untuk membantu Kaburagi maju ke depan. Melihat garis finish tinggal 200 meter lagi, Daimon segera mengganti gigi untuk sprint terakhirnya. Melihat ini, Aoyagi mendorong Kaburagi dengan tenaga terakhirnya. Majulah, Kaburagi. Ya, Kaburagi melesat seperti anak panah menuju Daimon. Namun saat berhasil menyamai kecepatan, dia tiba-tiba duduk dan beristirahat, membuat lawan bingung sejenak. Namun di detik berikutnya, Kaburagi tiba-tiba bangkit kembali dengan akselerasi kedua dan melewati lawannya. Namun Daimon yang terlewati tidak membiarkan jarak terlalu jauh. Dia tetap membuntuti di belakang, menunggu saat yang tepat. Akhirnya, di 80 meter terakhir, Daimon berhasil menyamakan kedudukan. Lomba langsung memasuki tahap klimaks. Keduanya mengerahkan seluruh tenaga mereka menuju garis finish. Meski jantung terasa hampir robek, mereka tidak akan berhenti. Sprint menuju garis finish bukan hanya soal kekuatan fisik, namun juga soal kemauan dan tekad. Hanya mereka yang mampu memaksimalkan kedua hal ini yang bisa menang. Pemenang sprint pertama adalah Takahashi Masaki dari Akademi Hakone. Akhirnya, Daimon dengan keunggulan tipis membawa kemenangan sprint hari pertama untuk Hakone. Meski telah memberikan segalanya, Kagemiki tetap kalah. Dia menatap punggung lawannya dengan penuh penyesalan. Lain kali, dia pasti akan menang. Dan ketika hasil diumumkan, semua tim memberi jalan untuk Hakone. Sang raja kembali mengendalikan ritme balapan.
Namun hari ini, mereka bermain dengan cara yang tak terduga. Begitu mereka memimpin, Hakone langsung mempercepat laju. Mereka berniat mengurangi jumlah pembalap dalam rombongan. Melihat itu, Sohoku segera mengejar. Meskipun tidak tahu apa rencana mereka, tetap tidak tertinggal adalah strategi terbaik. Namun, setelah kedua tim menarik kembali sprinter mereka, Sohoku baru menyadari ada yang tidak beres. Hakone sepertinya sengaja menyesuaikan kecepatan mereka, mulai memperlambat laju mereka sedikit demi sedikit, sehingga Sohoku tidak langsung menyadari bahwa Hakone sebenarnya sengaja mengurangi kecepatan. Dan saat mereka menyadarinya, rombongan besar sudah berada tepat di belakang mereka. Parahnya lagi, karena sebelumnya mereka ditinggalkan, sekarang mereka semua terlihat sangat marah. Melihat situasi itu, Teshima, sang kapten, memerintahkan tim untuk kembali ke rombongan. Karena jarak ke garis finish masih jauh, melawan rombongan di sini bukanlah langkah yang bijak. Namun, begitu mereka kembali ke rombongan, sebuah insiden terjadi. Onoda langsung terpencar oleh rombongan besar. Dengan jersey nomor 1, dia seperti domba di antara serigala. Rombongan besar tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Dan inilah yang diinginkan Hakone. Teshima wajah tersenyum. Aku tidak bisa maju.